Yesaya 7 ayat 14. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Siapa namanya Bapak Ibu Saudara? Siapa namanya Bapak Ibu Saudara? Immanuel. Immanuel artinya adalah Allah beserta kita, seperti lagu yang baru kita nyanyikan. Keajaiban terbesar Bapak Ibu Saudara, keajaiban terbesar yang pernah terjadi, bahkan karya Tuhan yang paling besar yang pernah terjadi adalah menggenapi nubuatan ini, ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Kapan nubuatan ini terjadi Bapak Ibu Saudara? Kapan hal terbesar ini terjadi? Kapan karya terbesar ini terjadi? Saat Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Saat Tuhan Yesus lahir lewat seorang perawan Maria, Bapak Ibu Saudara. Kapan karya terbesar ini terjadi? Banyak kita yang berpikir, orang berpikir, yaitu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sesungguhnya pengorbanan Tuhan terjadi dimulai dari ketika Yesus lahir ke dunia ini, di mana dia harus menjadi manusia, seorang raja di atas segala raja, seorang Tuhan rela menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara, karya terbesar terjadi bagi kita lewat kelahirannya. Apa karya terbesar? Tuhan Yesus lahir bagi kita semua. Kita akan baca di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Sekali lagi saya ingatkan kita semuanya yang hadir pada hari ini, jangan ada yang kehilangan sukacitanya. Apapun keadaan kita tadi datang ke tempat ini, apapun masalah yang kita alami waktu kita datang ke tempat ini, hari ini Tuhan ingatkan, firman Tuhan ingatkan bahwa Yesus datang dari surga supaya kita semua boleh bersukacita, dan sukacitanya itu adalah sukacita yang besar. Lukas 2 ayat 8 sampai 14 kita baca bergantian. Saya ayat 8 Bapak Ibu Saudara, ayat selanjutnya gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan dalam ayat 10 dikatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di kota Daud, haleluya. Kelahiran Tuhan Yesus, saya katakan dan firman Tuhan katakan, adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa, untuk semua orang, untuk semua suku, untuk semua kalangan, tua, muda, kaya, miskin. Bapak Ibu Saudara, untuk semua umat manusia, kelahiran Tuhan Yesus dikatakan adalah kesukaan besar. Sekali lagi saya tanya Bapak Ibu Saudara, kelahiran Tuhan Yesus
emosi kita tidak sesuai dengan cinta kasih Tuhan, kemauan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, itulah dosa Bapak Ibu Saudara. Bukan harus ketika kita mencuri, ketika kita berzina, ketika kita membunuh, ya. Bukan harus seperti itu. Ketika kita memfitnah, tidak harus seperti itu. Tetapi ketika kita lupa bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah, kita hidup tidak mencerminkan Kristus, maka kita telah hidup di dalam dosa. Maka saat itu Bapak Ibu Saudara, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa itu terjadi kenapa? Karena kita tidak mentaati apa yang harusnya kita taati. Justru yang kita lakukan adalah mendekati yang dilarang oleh Tuhan. Yang kita lakukan mendekati yang harus kita jauhi. Itu yang kita lakukan. Akibatnya hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin jauh. Ketika kita mendekati apa yang tidak disukai oleh Tuhan, itu kita sedang menjauh daripada Tuhan. Hubungan kita tidak lagi baik dengan Tuhan, bahkan dikatakan hubungan kita telah rusak dengan Allah. Ada lagu kan? Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari. Apalagi? Menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Semakin kita menjauh daripada Tuhan, semakin kita hidup di dalam dosa Bapak Saudara. Upah dosa dikatakan adalah maut atau kematian kekal, sedangkan Tuhan adalah sumber kehidupan. Kita menjauh dari Tuhan, kita menjauh dari sumber kehidupan, dan kita mendekat kepada maut. Jadi dosa membuat kita terpisah dari Allah, ya. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah, terpisah dari kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan itu akan terjadi selama-lamanya. Kita akan terpisah selama-lamanya dari kehidupan. Artinya kita akan mendapatkan kematian kekal Bapak Ibu Saudara, akibat daripada dosa itu. Tidak ada yang bisa mengeluarkan kita, tidak ada yang bisa mengembalikan kemuliaan Allah kepada kita Bapak Ibu Saudara. Hidup kita akan selalu, kalau tidak ada kemuliaan Allah, maka hidup kita akan selalu dalam kegelapan. Tidak ada yang bisa mengeluarkan kita dari kematian, bahkan kematian kekal. Dan konsekuensinya dosa adalah maut, yaitu siksaan neraka Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa mengeluarkan kita dari sana, karena semua manusia telah berbuat dosa. Hanya satu yang bisa mengembalikan kemuliaan Allah, hanya satu yang bisa mengeluarkan kita dari kegelapan, hanya satu yang bisa memulihkan keadaan kita seperti semula, yaitu siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan Yesus. Dialah juru selamat yang kita rayakan hari ini. Jikalau Bapak Ibu Saudara sudah dipastikan harus mendapatkan kematian kekal, harus mendapatkan upah dosa, harus hidup di dalam hukum maut, harus hidup di dalam siksaan neraka. Tetapi hari ini kita rayakan Sang Juru Selamat yang akan mengeluarkan engkau dan saya, yang telah mengeluarkan engkau dan saya dari kegelapan itu kepada kehidupan yang kekal, yaitu Juru Selamat. Itulah sebabnya ini menjadi kesukaan besar bagi kita Bapak Ibu Saudara. Dari kegelapan kepada terang, dari kematian kepada kehidupan lewat kelahirannya, dan nanti akan dilanjutkan dengan kematiannya. Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus datang ke dunia. Tujuannya untuk apa? Untuk mati, untuk menebus manusia dari dosa, untuk menjadi juru selamat bagi kita semua dan bagi seluruh bangsa ini. Semua orang tua berharap ketika dia punya anak, ya, ketika dia punya anak yang ada di dalam pikirannya dan ada di dalam mimpinya, yang ada di dalam harapannya adalah anakku ini berhasil, sukses, panjang umur selama-lamanya. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Yesus lahir, tujuannya adalah untuk mati, supaya kita semua mendapatkan keselamatan, mendapatkan kehidupan Bapak Saudara.
saudara. Itulah sebabnya hari Natal adalah kesukaan besar, di mana kematian yang harusnya menjadi bagian kita digantikan dengan kehidupan, dan bukan hanya hidup sementara, tetapi kehidupan kekal. Coba dulu lagi senyumnya dimerekahkan dulu. Nah, mana senyumnya? Haleluya. Bagaimana kita bisa membayangkan keadaan di dalam siksaan neraka, Bapak Saudara? Kalau tidak datang Sang Juru Selamat, tidak ada yang bisa mengeluarkan kita. Oleh karena itu, pastikan hari ini sukacita itu ada di dalam hati kita. Apapun masalah Bapak Saudara, datang ke tempat ini, mungkin sampai penyakit, mungkin masalah hutang atau masalah rumah tangga atau masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah apapun itu Bapak Saudara, Yesus datang sebagai Sang Juru Selamat. Kehidupan kekal aja diberikan, apalagi kehidupan yang kita butuhkan dalam hari-hari ini. Amin. Yang kedua, kenapakah Natal itu adalah kesukaan besar? Matius 1 ayat 23 menjelaskan bahwa Dia adalah Immanuel, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan. Coba kita baca sebentar Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Allah beserta kita, Immanuel, Allah beserta kita. Jadi kehadiran Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini bukan hanya menghadirkan yang namanya Tuhan Yesus sebagai Raja, tetapi Dia juga Allah sebagai Allah yang menyertai kita. Yesus hadir berarti Allah hadir, dan kehadirannya tidak sementara tetapi menyertai kita selama-lamanya. Ada lagu ya tadi yang Immanuel, tapi saya tidak terlalu tahu lagu tadi, lagu baru ya. Tapi yang sering kita nyanyikan, yang sudah semuanya mungkin hafal lagu Immanuel itu, Immanuel, Immanuel, namanya disebut siapa? Immanuel, Allah serta dengan kita. Katakan lagi, Allah serta dengan saya, dengan saya, namanya disebut. Sama-sama yang kencang, Immanuel. Tepuk tangan ke Tuhan kita, haleluya. Dia adalah Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Kalau Allah selalu menyertai kita, berarti tidak hanya dalam keadaan tertentu, tetapi dalam segala suasana, dalam segala keadaan. Ketika kita sukacita atau ketika kita berduka, ketika kita melakukan hal yang baik atau ketika kita sedang melakukan dosa, Dia ada, Bapak Saudara. Dia melihat dan siap untuk menuntun kita kepada kebenarannya. Oleh karena itu Bapak Saudara, kita belajar untuk ingat senantiasa Dia Allah Immanuel. Dia selalu menyertai kita. Cepat-cepat kembali ketika kita salah melangkah, dengarkan suara Dia yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Daud berkata dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara, Daud berani berkata, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Bagaimana mungkin perkataan ini bisa keluar dari mulut seorang Daud, Bapak Ibu Saudara? Karena dia tahu Allah beserta dia. Sebab Engkau besertaku, bisa
haleluya. Kita harus punya keberanian Bapak Ibu Saudara ketika kita mengingat bahwa Yesus yang datang itu adalah Immanuel. Kenapa Daud bisa berkata aku tidak takut sebab Tuhan menyertai? Berarti Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itu melenyapkan segala ketakutan Bapak Ibu Saudara. Penyertaan Tuhan itu melenyapkan segala kekhawatiran, melenyapkan segala pergumulan kita dan menggantikannya dengan kemenangan. Dialah Immanuel. Dia datang untuk menyertai kita selama-lamanya dalam segala keadaan, dalam setiap waktu Bapak Saudara. Dalam tahun-tahun yang sulit kita rasakan, tahun-tahun ini bukan hanya cukup sulit ya, sangat sulit ya. Sebentar lagi, tidak beberapa minggu lagi ya, satu minggu lagi ya, 2 minggu lagi ya, kita akan memasuki tahun 2024, tahun yang penuh dengan ketidakpastian, tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Tetapi percayalah, Dia Immanuel akan menuntun kita. Amin. Yohanes 8 ayat 12 berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam lembah kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus akan terus menerangi hati kita, pikiran kita, jika kita mengikuti Dia. Kita nggak bisa ikut Dia kalau nggak dekat dengan Dia, Bapak Saudara. Nanti salah arah. Udah di mana sampai di mana ini jalannya Tuhan? Jadi harus dekat, ya. Kita harus dekat dengan Tuhan supaya kita bisa mengikuti Dia, supaya kita bisa dituntun kepada terangnya yang ajaib, supaya kita jangan memilih jalan yang gelap, Bapak Saudara. Ketika Yesus menuntun kita, kita harus mau mengikuti supaya kita dikeluarkan dari kegelapan, pikiran yang gelap, hati yang gelap, keluarga yang gelap, usaha yang gelap, masa depan yang gelap, sehingga pada akhirnya hati kita, pikiran kita, gereja kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita dipenuhi dengan terang Tuhan. Natal adalah kesukaan besar bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara, dan bahkan bagi seluruh umat, seluruh bangsa. Kenapa? Yang pertama, karena Dia adalah Juru Selamat yang menyelamatkan kita dari maut, memulihkan kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Dan Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita dalam segala keadaan, yang akan melenyapkan segala keadaan, suasana terburuk sekalipun, melenyapkan dari segala ketakutan dan memberikan kekuatan baru dan bahkan kemenangan. Kita akan memperoleh terangnya yang ajaib, ya, menuntun kita kepada terangnya yang ajaib, sehingga nanti yang akan kita lihat adalah kelimpahan di dalam kesukaannya, kelimpahan di dalam sukacitanya, kelimpahan di dalam damainya, dalam segala waktu dan dalam setiap keadaan. Ini adalah keajaiban besar. Karena kalau tidak ada yang lahir, siapa yang akan berkorban juga, ya? Siapa yang akan disalib juga? Jadi kelahiran Yesus adalah karya terbesar yang Tuhan kerjakan bagi kita. Orang yang menyambut, maka ia akan seperti gembala. Kalau kita baca ayat selanjutnya di dalam Lukas 2 tadi, gembala-gembala akan datang menyembahnya, memuji, ya, memuji, meninggikan Tuhan kita, dan kita akan menjadi seperti malaikat sejumlah besar bala tentara surga yang memuji-muji Allah. Kalau kita mengakui bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja yang menjadi juru selamat, dan Dia adalah Immanuel, bukan hanya juru selamat ketika Dia datang 2000 tahun yang lalu hanya pada waktu itu, tetapi
Natal, yang menyambut Natal, yang menyambut Sang Juru Selamat Immanuel akan mempersiapkan persembahannya, hidupnya, penyembahannya yang terbaik kepada Tuhan dengan puji-pujiannya, memuliakan Tuhan lewat hidupnya, lewat hatinya yang penuh dengan sukacita besar. Semua sudah yakin hatinya penuh dengan sukacita? Atau masih ketakutan? Atau masih mengingat-ingat masalah sebelum datang ke tempat ini? Ingat, Yesus datang turun dari surga supaya kita semua bersukacita dalam segala keadaan. Dia adalah karya yang terbesar. Pujian, penyembahan, sukacita yang besar kita naikkan kepada Tuhan. Bukan penyembahan biasa, bukan pujian biasa, tetapi penyembahan yang sungguh-sungguh dipersiapkan dari hati. Ya, artinya yang tadinya melo, hatinya kacau pikirannya, dia atur sedemikian rupa supaya hari ini benar-benar bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kepada Tuhan itu persembahan apa sih? Persembahan yang penuh dengan syukur, pengagungan, kemasyuran, kemegahan bagi Tuhan. Atur saat ini Bapak Saudara, atur saat ini persembahan kita yang terbaik. Ada kekacauan, ada kegelapan dalam hati dan pikiran, atur hari ini. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik dengan sukacita kepada Tuhan. Dia Sang Juru Selamat akan berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya undang pemuji maju ke depan. Kita akan berdoa bersama. Kita akan nyanyikan pujian Immanuel, Immanuel. Tapi sebelumnya kita bersukacita dulu ya. Kita nyanyikan lagu yang tadi, Dari Pulau dan Benua. Nyanyinya dengan semangat. Ya mungkin minggu depan gak ada lagu Natal lagi ya. Nyanyi dengan semangat. Kita seperti kepala tentara surga, seperti gembala-gembala, seperti orang maju persembahkan yang terbaik hari ini. Ayo mari bangkit berdiri, tepuk tangan dengan semangat. Yang angkat tangan, silakan angkat tangan. Yang bergoyang berdiri dan kiri kanan silakan. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu
memiliki Allah seperti Engkau. Hati kami memuji-muji nama-Mu, bersuka cita bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendampingi kami, menyertai kami, mendampingi kami setiap keadaan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang hidup seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sambut Engkau dengan penuh sukacita. Kami sambut Engkau dengan semangat Natal di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu di tempat ini selalu mengingat bahwa Engkau adalah Juru Selamat dan Immanuel bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tidak takut, tidak khawatir tentang apapun juga, karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman-Nya yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh mendengar firman-Mu, kalau kami boleh dikuatkan kembali, kalau kami boleh diteguhkan kembali bahwa ada Engkau yang selalu berserta dengan kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, kami tidak akan menjadi takut, kami tidak akan menjadi gentar menghadapi apapun juga. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memberi, mau kuduskan, sucikan setiap tangan-tangan kami, agar apa yang kami persembahkan ini Tuhan boleh lahir dari hati yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang memberkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan hati yang bersuka cita kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kegiatan ibadah gereja kita hari Kamis pukul 7 tetap akan diadakan persada di tempat ini. Akan diadakan persada di tempat ini pukul 7 dan ibadah sekolah minggu akan diadakan jam 9 pagi tetap di tempat ini dan ibadah raya jam 5 sore tetap di tempat ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Mif, ada di firman.
1 malam. Jadi hari Sabtu jam 12 sudah kumpul di sini ya. Jam 12 lebih itu sudah itu hari Minggu. Jadi berangkatnya hari Minggu jam 1 dini hari. Saya menghimbau Bapak Ibu datang tepat waktu supaya kita bisa berangkat on time. Ya, kita berangkat jam 1, kira-kira diperkirakan jam 8 kita sudah sampai di Tawangmangu. Jam 8 kita prepare pembagian kamar, mungkin kita doa pembukaan sebentar, makan pagi, istirahat, makan siang. Jam 3 kita sudah persiapan ibadah Natal di GBAP Bunga Bakung Solo. Jam 3 berangkat. Ya, jam 3 sore dari Tawang kita berangkat ibadah Natal di GBAP Bunga Bakung Solo. Sekitar jam 8 kita selesai. Jam 8 malam selesai, kemudian kita menikmati malam Natal di Balai Kota Solo. Ya, malam Natal di Balai Kota Solo ada banyak ornamen-ornamen Natal di sana. Mungkin juga kita bisa menyaksikan pertunjukan kor dari gereja-gereja di Solo juga. Jadi dari situ kita kembali ke Tawangmangu. Paginya tanggal 25 kita full acara. Tanggal 26 pagi hari Selasa, setelah makan pagi kita cabut dari Tawangmangu, kita mengunjungi objek wisata. Kemungkinan besar di Taman Wonder Park Tawangmangu. Yang kedua mungkin air terjun Jumo. Yang ketiga Keraton Solo. Yang keempat terakhir di Pasar Klewer. Bagi Bapak Ibu yang mau berbelanja silakan. Untuk pembicaranya kita sudah menghubungi Bapak Pendeta Benego dari Solo. Tanggal 25 kita ibadah hari Seninnya jam 5 sore ibadah Natal di sana. Nanti untuk WL sama singernya ada dari GBAP Bunga Bakung Solo nanti dilayani itu. Dan saya memberikan pengumuman tanggal 24, 25, 26 kita free. Setelah makan pagi hari Selasa tanggal 26 untuk masuk tempat wisatanya bayar sendiri-sendiri. Ya kita mungkin 30.000 apa di bawah itulah. Makan siangnya sama makan malamnya hari Selasa waktu pulang juga bayar sendiri-sendiri. Ya tanggal 24, 25, 26 pagi free sama penginapannya. Kita dapat jatah 3 kali makan, 2 kali snack. Untuk tanggal 24, 25, 26. Tapi kemungkinan untuk hari Minggu itu makan malamnya kita tidak di El Betel, sediakan nasi kotak. Kenapa? Karena dari Solo sudah jam 8 malam. Di El Betelnya nanti makan malamnya juga repot juga kalau malam nanti. Jadi kita sediakan nasi kotak, kita makan di Balai Kota Solo sambil menikmati malam Natal di Balai Kota Solo. Dan saya juga menghimbau Bapak Ibu juga membawa obat-obatan mungkin yang sering masuk angin, bawa minyak kayu putih, jangan lupa kayu putih caplang, jangan pakai produk yang lain. Buat anak jangan coba-coba pakai kayu putih caplang. balsemnya pakai balsem belinga caplang juga Bu ya. GPU nya pakai GPU, minyak urut pakai caplang. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk obat-obatan bawa sendiri. Terus kemudian payung, takutnya kalau hujan Bapak Ibu mau menikmati air betel, begitu air betel itu bisa jalan-jalan. Kalau pas hujan ya pakai payung. Terus bawa baju untuk mungkin ada gini yang dekat air kolam, bawa baju yang basah-basah itu. Ya. Terus pagi ada sesi kita senam pagi. Senam pagi bawa sepatu. Untuk senam pagi nanti dihandle dari Solo juga. Kita ada doa pagi juga, ada doa malam hari Senin sama Selasa. Untuk hari Sabtu malamnya karena kita sudah capek, doa di kamar masing-masing. Habis kita menikmati malam Natal di Solo itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Berangkatnya hari kapan? Hari Minggu jam 1 dini hari. Jadi Sabtu jam 12 malam sudah kumpul di sini. Malam Minggu itu aja. Minggu dini hari juga nggak sih? Ya, saya persimpel. Malam Minggu, malam yang
panjang. Malam Minggu jam 12 sudah kumpul di sini. Ya, malam Minggu jam 12 malam sudah kumpul di sini. Jam 1 pagi kita berangkat ke Solo. Nanti disediakan nasi untuk misi bro kita, mungkin yang di rumah tidak sempat sarapan. Hari Selasanya waktu kita pulang, siang dan malam makan bayar sendiri-sendiri. Untuk tempat wisata juga bayar sendiri-sendiri. Mari kita dukung bersama-sama supaya Tuhan memberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran di acara ini, berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat. Kita pulang membawa pribadi-pribadi yang lebih mengenal Tuhan Yesus. Misalnya pembicara seperti itu, jadi waktu pulang kita bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus secara pribadi lebih mendalam lagi. Jadi Bapak Pendeta Pendeko juga sudah minta temanya didoakan supaya jemaat nanti pulang Pak bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dijaga kesehatannya, kita dukung dalam doa, bawa dalam doa, sopirnya, bisnya, semua kita doakan supaya dikasih perlindungan Tuhan Yesus, itu bungkus dengan darah Yesus, tubuh jiwa roh kita, kendaraan yang kita pakai, acara yang kita pakai, biar Roh Kudus bahkan kendali otoritas penuh Roh Kudus supaya menyertai retreat ini dari awal, pertengahan sampai terakhirnya. Itu pengumuman yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Jangan lupa payung bawa obat-obatan, jangan lupa obatnya bawa apa? Mantap. Terima kasih. Silakan. Kepada Ibu Gembala. Sebentar, Pak Bu. Sebentar. Untuk hari Minggu tanggal 31 itu ibadah tutup tahun, ada perjamuan kasih. Jadi Bapak Ibu membawa masakan ke gereja, nanti dikoordinir sama Ibu Nini sama Ibu Tekwi. Ibu Nini dan Ibu Tekwi bisa telepon jemaat yang kira-kira mau bawa masakan apa. Misalkan Nova mau bawa kaldu kokon, itu nggak apa-apa. Ya. Terus kemudian siapa lagi itu ya apa? Mau bawa sate gulai, nggak apa-apa. Terus kenapa Bu? Jam 5 Bu ya? Tetap jam 5. Langsung lanjut. Enggak sampai malam kita. Mungkin nanti acaranya hanya sesi kesaksian mungkin ya Bu ya, kesaksian seperti itu. Enggak sampai malam, takut enggak bisa pulang malam karena ramai di jalan. Seperti itu ya. Hari Minggu ada perjamuan kasih plus ibadah tutup tahun sambil bawa masakan. Nanti koordinir sama Ibu Nini sama Ibu Tikwi, tujuannya apa? Biar satu enggak bawa telur Bali, satunya bawa telur Bali, semuanya bawa telur Bali, makan telur Bali semua kita nanti. Jadi biar bervariasi masakannya seperti itu. Nah, kita merayakan tutup tahun, kita bersyukur sepanjang tahun sudah memelihara hidup kita, terlepas dari hidup kita, kita mengucap syukur terima kasih sama Tuhan yang sudah menyertai perjalanan hidup kita. Dan contoh 2024, bila kita memberikan hati kita yang terbaik, hidup kita yang terbaik untuk memuji membesarkan nama Tuhan lewat perjamuan kasih yang diadakan. Terima kasih Tuhan semua berkati. Baik, puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan mendukung bersama untuk persiapan acara retreat ini supaya Tuhan berkarya, supaya Tuhan bekerja. Mari kita berdoa bersama-sama, kita doakan acaranya, kita doakan keberangkatan kita, supir, seluruh jemaat Tuhan supaya sehat juga semuanya. Semua acara diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami datang kepadamu di hadapanmu pada saat ini ya Tuhan. Kami akan melaksanakan retreat pada tanggal 24 sampai 26. Kami akan berangkat hari Sabtu malam. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mulai dari persiapan-persiapan yang sudah dikerjakan, Tuhan memberkati. Kami berdoa misi yang kami tumpangi dalam nama Yesus. Kami mendapatkan misi yang terbaik, supir yang terbaik yang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya perjalanan semuanya lancar, aman, penuh dengan sukacita di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk perlengkapan-perlengkapannya juga supaya semuanya tersedia dan baik dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan supaya seluruh jemaat Tuhan sehat adanya, datang ikut dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, Tuhan memperlengkapi
Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk acaranya, supaya acara yang kami lakukan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang melayani, dikuduskan, diurapi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kami semua boleh mengikuti acara ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera dalam nama Yesus. Kami ikat, kami patahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mau mencuri sukacita kami, yang mau mencuri damai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, dari awal keberangkatan kami sampai kami pulangnya, Tuhan kami yang menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Untuk persiapan-persiapan yang belum selesai, Tuhan tolong Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Pembicara yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus bisa melayani, dan kami juga boleh dilayani dalam nama Yesus. Kami membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa firman Tuhan yang menghidupkan, yang membangkitkan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, darah Yesus berkuasa, kerajaan Allah turun atas acara retreat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami antusias mengikuti acara ini bersama di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan kami hadir ketika kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, haleluya. Tuhan memberkati seluruh jemaatmu yang hadir pada malam hari ini. Tuhan juga memberkati yang tidak hadir. Tuhan menolong kami semua untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi mencintai Tuhan, lebih lagi mengingat siapa Tuhan yang kami sembah. Dia adalah Juru Selamat dan Immanuel bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penguasa, Sang Pemilik hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati seluruh jemaatmu, supaya seluruh jemaat Tuhan diberkati pada minggu-minggu ini juga dalam keadaan sehat. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala permasalahan pergumulan yang dihadapi, Tuhan buka jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, haleluya. Berkati anak-anakmu yang sudah melayani, terus menerus Tuhan tambah-tambahkan keahlian, kemampuan, kecakapan, takut akan Tuhan untuk lebih lagi melayani Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Demikian juga kami semua sidang jemaat di tempat ini, supaya lebih lagi mempersembahkan hidup kami sebagai hamba Tuhan di dalam nama Yesus, sungguh-sungguh menundukkan diri di bawah otoritas Kristus dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan menuntut kami datang ke tempat ini. Tuhan juga menyertai seluruh perjalanan seluruh jemaat Tuhan kembali ke tempat mereka masing-masing, membawa damai sejahtera, membawa kemenangan, membawa sukacita di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, kita sumber segala berkat. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Bapa kita. Haleluya. Haleluya, syukur bagi Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kerajaan Allah turun atasmu, dikuasainya hidupmu, diteranginya mata hati dan pikiranmu, dibuatnya engkau berlimpah-limpah di dalam sukacita, sebab dibuatnya engkau mengenal Dia sebagai Juru Selamat dan sebagai Immanuel dalam hidupmu. Diberkatinya rumah tanggamu, disehatkannya keluargamu, disehatkannya tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatinya pekerjaanmu, dibuatnya engkau menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah sumber damai sejahtera memagari hidupmu, memenuhi hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Disingkirkannya segala duka dari hidupmu, disingkirkannya segala kegelapan dari hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikuasainya engkau dengan Roh Kudusnya, sehingga engkau semakin menyala-nyala bagi Kristus, sehingga engkau semakin beriman kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita naikkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.